Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sticky, ya, Prodi Sistem Informasi, dalam rangkaian acara workshop online, ya. Untuk bahasan kita hari ini adalah how to create e-learning course with Moodle, ya. Nanti akan dibawakan materinya oleh Bu Kaulina. Beliau adalah dosen Prodi Sistem Informasi, kemudian sekaligus koordinator e-learning di Sticky. Beliau yang tahu banyak tentang e-learning gitu ya. Nanti kita akan banyak belajar dari beliau bagaimana sih membangun e-learning dengan menggunakan Moodle. Untuk rangkaian acara kita hari ini ada yang pertama penyampaian materi dari Bu Kaulina, kemudian nanti ada pengisian kuesioner, kemudian baru sesi tanya jawab. Untuk waktu dan tepat kami persilakan untuk Bu Kaulina untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adnan. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lihat di sini ada beberapa mahasiswa Stiki dan ada yang dari luar Stiki juga ya. Oke, jadi jadwalnya hari ini kita akan sama-sama sharing, lebih tepatnya ini ya, diskusi bareng atau sharing tentang bagaimana sih membangun sebuah e-learning ya. Mungkin lebih tepatnya kalau dari saya adalah nanti saya juga akan bercerita sedikit tentang apa sih yang harus dipersiapkan untuk untuk membangun sebuah e-learning, karena bukan hanya dari sisi teknis aja ya, dari sisi konten atau dari sisi apa yang harus disiapkan supaya e-learning itu sesuai dengan apa yang kita ini ya kita mau. Nah, untuk hari ini nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan, termasuk nanti juga boleh silakan untuk tanya jawab. Oke, mungkin perkenalkan diri dulu. Nama saya Khaulina Alfianti Octavia. Mungkin dari ada beberapa peserta dari luar Stiki ya. Oke, saya dosen di Stiki, kemudian juga menjabat sebagai koordinator e-belajar ya. Sudah sekitar 2 tahun ini ya untuk koordinator e-belajar. Jadi apa namanya, selain mengajar juga saya juga ikut dalam bagaimana sih intinya mengelola e-learning yang ada di Stiki Malang agar sesuai kebutuhan dari pengajar serta mahasiswa. Nah, ini kalau mahasiswa yang ikut mahasiswa Stiki di sini sudah nggak asing ya sama namanya e-belajar ya. Nah, ini juga saya lihat banyak sekali mahasiswa Stiki di sini yang join. Kemudian untuk Bapak Ibu mungkin yang dari peserta dari luar Stiki, ya terima kasih atas partisipasinya sudah bergabung di sini ya. Oke, mungkin sebelum saya menyampaikan materi ya, nanti apa aja sih yang mungkin kita akan bahas di sini. Pertama, kita akan bahas tentang bagaimana sih membuat sebuah e-learning course dengan Moodle. Tapi sebelumnya juga kita harus tahu apa sih sebenarnya e-learning itu, kemudian istilah-istilah pada e-learning yang perlu kita ketahui. Nah, mungkin ini kalau diizinkan oleh Pak Adnan, nih saya sebenarnya mau ngajak main kuis dulu Pak Adnan. Boleh ya? Nah, saya sebenarnya pengen sedikit Boleh, Bu. interaksi ya, Boleh. interaksi dengan peserta, karena harapannya nggak hanya sebagai pemateri aja yang ya sepertinya nanti nggak kayak kuliah gitulah ibaratnya ya, pengennya kita saling diskusi bareng. Kebetulan di sini juga ada, nah dari Stiki, pendiri pendiri e-learning Stiki yaitu Pak Sugeng Widodo. Nah, ada juga di sini ya. Jadi nanti bisa sambil kita diskusi juga, mungkin dari Bapak Ibu dari luar Stiki mungkin mau bertanya atau mau sharing silahkan. Oke, mungkin yang pertama ini kenapa kok saya mau ngadain main kuis dulu, karena supaya nanti ketika kita ngobrolin masalah istilah-istilah di e-learning itu paling enggak sudah ini ya, sudah familiar ya. Saya pengen tahu juga untuk peserta, kira-kira sudah sejauh mana sih tahu tentang e-learning atau model itu sendiri. Nah, mungkin bisa saya mulai sebentar.
Oke, sepertinya koneksinya Bu Kalina terputus ya. Kita Oh, tunggu oke, bentar sebentar. Pak. Udah Pak. Terputus nggak? Oh, ganti ini, Oh, enggak. Ganti ini Pak, ganti ganti screen. account. Oke. Oh, Heeh. Oh, oke, ini oke, kah? Live kah? Oke. oke. Oke, mungkin bisa ngelihat layarnya ini yang ada di saya. Sudah kelihatan kah kira-kira? Nah, kita Oke, kelihatan. mau main Kahoot dulu Iya. ya untuk peserta semuanya. Ya, supaya kelihatan ya Pak ya. Oke. Nah, mungkin ada yang belum pernah main Kahoot. Nah, kalau yang belum pernah, monggo semua peserta, Bapak Ibu coba untuk masuk ke www.kahoot.it, kemudian masuk aja dengan game pin-nya ya. Ini game pin-nya 4673302. Nah, jadi harapan saya nanti sekaligus kita main Kahoot ini, sekaligus kita membahas konsepnya dulu lah tentang e-learning gitu sambil main games ini. Oke, mungkin bisa dicoba untuk peserta untuk join di sini ya. Oke, untuk bisa menggunakan handphone. Jadi nanti untuk soalnya itu muncul di sini ya soalnya. Soalnya muncul di layar screen, jawabannya melalui gadget atau laptop Anda masing-masing. Nah, mungkin oke, silakan sambil join. Oke, ada 70 peserta ya Pak Adnan ya total ya nih. Ya, yang lagi live 70. Bu, maaf tadi game pinnya berapa Bu tadi Kahoot-nya? Hmm. Empat enam tujuh tiga tiga dua. Dan 733. Oke, mungkin udah ada 24 ini yang join ya. Ada 70 peserta ya. Mungkin sampai berapa Pak Adnan untuk di play semuanya atau? Kita nunggu semua aja, Bu. Oke, ya karena waktunya sampai jam ini ya, sampai jam 5. 5. Oke, biar nanti interaktif ya, harapannya supaya biar bisa inilah tahu kira-kira sudah sejauh mana sih kenal tentang e-learning gitu ya. Oke, sebagian besar dari luar Stiki ya, ini ya, Pak ya. Sepertinya begitu, Bu. Jadi banyak yang ada guru, ada siswa Oke. juga. Oke, sudah 31. Apakah bertambah lagi? Ya. Mungkin ada yang belum kelihatan game pin-nya, ya bisa lewat chat.
Kayaknya sudah nggak nambah lagi, Bu. 40 Oke. udah nambah. Nambah. Oke, ditunggu sebentar. Ditunggu 1 menit lah, kita mulai. Oke. Oke, Pak. Ini layar saya masih kahut ya? Masih? Oh ya, wes. Soalnya biar nggak ini, nggak ganti tak set yang ini, entire screen aja. Oke, 42. Ada yang namanya kayak kotak-kotak gitu ya, simbol mungkin. Nickname-nya ya. Ya, mungkin nickname-nya lebih mudah kalau pakai nama asli ya, biar bisa sambil ini kenalan gitu ya. Oke. 42 orang, Pak Adnan. Oh, nambah 43. Dua. Oke. Mungkin dimulai aja, Bu, nggak apa-apa. Oke, saya mulai ya. Oh, ini Ya. jadi 41. Nggak apa-apa, mungkin nanti yang ketinggalan nanti bisa ngikutin ini aja pertanyaannya. Oke, saya mulai. Jadi nanti soal ada di layar, kemudian jawabnya melalui gadget masing-masing atau perangkat masing-masing. Oke, saya mulai. Pertanyaannya nggak banyak, cuma 15 ya. Oke, pertanyaan pertamanya adalah, apakah singkatan dari LMS? Jadi karena ini ya, ngomongin tentang e-learning, jadi nggak jauh-jauh sama namanya LMS. Apa sih LMS itu? Oke, wah, tadi ada 40-an orang yang jawab, yang sempat jawab, mungkin karena waktunya cuma sedikit ya. Itu 6 orang ya, 6 orang yang benar 3. Ya, jadi LMS itu adalah kepanjangan dari Learning Management System. Ya, jadi saya bercerita sedikit aja. Jadi LMS itu adalah sebuah, jadi kalau kita dalam dunia website itu ada namanya CMS, itu ya, Content Management System. Nah, kalau untuk suatu framework atau website yang fungsinya khusus untuk pembelajaran itu disebut LMS. Nah, jenis LMS pun banyak ya, nanti bisa kita cerita-cerita lagi. Oke, ini siapa kira-kira yang dari 5 orang ini? Oh, Pak Adnan sendiri. Oke, ini ada Pak Adnan, Iksan sama Reza, Arisandi sama Tulisannya Ya. nggak muncul, Bu. Tidak muncul di layar. Tulisannya tidak muncul di layar. Oke. Karena kami sudah pakai laptop tapi tetap nggak muncul di layar. Hanya muncul simbol-simbolnya, Bu. Oh, hanya muncul Betul. simbol? Betul sekali. Pertanyaannya ada di share screen-nya Bu Kaulina, Bu. Iya, ada di share screen saya. Ibu ke Google Meet, kemudian klik di share screen yang saya ini. Jadi soal ada di share screen, jawaban memang benar kalau pilihan simbol-simbol ada di laptopnya Bapak Ibu atau di perangkatnya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk soal itu ada di di Google Meet. Di icon foto saya diklik aja nanti ada tampil. Gimana? Apa sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah. Oke, bisa dilanjutkan ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, Oke, LMS dapat digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran dalam segi apa kira-kira? Administrasi, dokumentasi, tracking, atau semua jawaban benar? Oke, nah ini sudah banyak nih yang masuk ya. Ada 21 orang menjawab semua jawaban benar. Ya, jadi LMS itu sendiri memang intinya include dalam satu package ya. Jadi dari administrasinya, dokumentasi, tracking, semuanya itu ada di dalam satu LMS itu tadi. Sehingga mempermudah bagi pelaku ini yang teacher atau siswa ya, itu untuk melakukan proses pembelajaran, khususnya pembelajaran daring. Oke. Ya, ini tetap Pak Adnan nih posisi 1 ya. Oke, Pak Adnan ada Iksan, Reza, sama ini, apa ini simbolnya?
Sama yang terakhir Masya. Oke, ini yang lain mahasiswa saya semua nih. Oke, berikutnya pertanyaan ketiga. Apa singkatan dari MOOC? Oke, ada dari 21 yang ini ya, ada 5 yang benar, Massive Open Online Course. Ya, jadi apa sih kaitannya antara MOOC dengan LMS atau e-learning itu sendiri? Jadi sebenarnya e-learning itu ada beberapa ini ya, kategori. Salah satunya ada yang bersifat private, ya private contohnya seperti yang digunakan Sticky sekarang yaitu e-belajar ya. E-belajar itu sifatnya private, artinya khusus untuk siswa Sticky atau dosen Sticky. Tapi kalau MOOC itu sifatnya adalah massive karena dia open ya, open atau sifatnya materinya terbuka. Jadi siapapun bisa ikut di dalam MOOC tersebut. Nah, banyak sekali juga MOOC kalau di ini ya, Anda kalau mau googling tuh banyak sekali contoh-contohnya yang ini kita bisa ngikuti kapan saja. Oke. Oke, skornya adalah ada tetap Pak Adnan, Morita, Sanjaya, nama Pak Sugeng juga nih, Ihsan sama Pak Sugeng. Oke, next di pertanyaan keempat. Is the use of information and computer technology to create a learning experience adalah definisi e-learning menurut siapakah ya? Gitu. Ada William Hawking, William Houghton, William Horton, dan Mark William. Oke, 3 orang yang jawab betul ya, William Horton. Ya, adalah salah satu ini juga pencetus e-learning juga ya. Jadi bagaimana intinya juga suatu teknologi yang dapat intinya menciptakan suatu learning experience itu. Jadi banyak sekali aktivitas pembelajaran yang bisa dilaksanakan dalam satu ini ya tempat gitu. Oke, ini untuk scoreboardnya. Lanjut berikutnya pertanyaan kelima. Nah, contoh LMS open source kecuali Oke, 4 orang yang jawab betul ya, Talent LMS. Ya, jadi selain Talent LMS itu adalah open source. Kalau Talent itu berbayar ya. Jadi kayak Camilo, Moodle, Atutor itu adalah open source. Open source di mana kita bisa melakukan kustomisasi di situ ya, termasuk juga melakukan modifikasi apa yang akan yang dibutuhkan dalam e-learning yang akan kita sajikan. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya yang mana yang paling bagus, nah itu sebenarnya tergantung experience-nya. Tapi kalau menurut ini ya riset atau penggunaan di ini ya di dunia itu memang yang paling umum memang Moodle, karena ada Moodle, kemudian ada yang seperti Camilo, Atutor juga sama. Bu, sepertinya Ya. screen-nya nggak tampil, ada beberapa yang nggak tampil. Oh gitu, sebentar. Coba Saya stop dulu ya. Ya. Oke. Mungkin buat tidak terbaca ya, tidak munculnya ya. Oke. Mungkin pakai window aja kalau gitu. Mungkin slide screen-nya Bu Kalina bisa dipin gitu ya supaya nggak hilang ini. Nah, ini udah muncul? Bagaimana, sudah ini kah? Sudah tampak kah? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah, Bu. Oke. Oke, lanjut ke ya masih ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan ke-6 ya. Jenis LMS yang digunakan oleh e-learning Sticky Malang adalah, wah, ini sudah dibahas ya. Ya, hati-hati ya, karena saya ngomongin jenis LMS bukan mereknya ya. Kalau kita ngomongin merek, ya memang namanya adalah e-belajar ya, kalau ngomongin merek. Tapi kalau kita ngomong bagaimana arsitektur dari belajar itu sendiri, yaitu LMS-nya menggunakan Moodle. Nah, untuk Moodle-nya yang saat ini yang dipakai adalah 3.3 dan juga barusan melakukan migrasi ke cloud server ya, karena memang kebutuhannya di saat perkuliahan COVID seperti ini tinggi. Jadi habis e-learning kita habis migrasi. Oke, ada Gnomio. Kalau Gnomio itu adalah seperti ini ya, kalau misalnya Bapak Ibu tahu kalau pengen buat website
yang gratis kita bisa pakai WordPress, Blogspot. Nah, kalau kita pengen bikin e-learning yang free itu kita bisa pakai Gnomio. Nah, mungkin nanti juga kita akan coba review tentang Gnomio. So, ada Edmodo, kalau Edmodo itu juga platform juga sama untuk e-learning ya. Jadi ada banyak pilihan lah yang nanti bisa digunakan. Oke, pertanyaan ke-7. Nah, Moodle dibangun menggunakan bahasa pemrograman. Nah, ini mungkin coba di ini aja. Ada Python, PHP, Java, atau JavaScript. Oke, 13 yang menjawab betul. Oke, pakai PHP ya. Jadi untuk Moodle itu memang untuk misalnya kalau instalasinya kita memang tergantung dengan versi PHP-nya juga atau PHP versionnya. Karena memang di dalam Moodle itu semua arsitekturnya atau function-functionnya semua menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, nah sekarang scoreboard-nya ganti udah nggak Pak Adnan ya. Ini Morita. Oke, next pertanyaan ke-8. Nah, sebenarnya Moodle itu ternyata adalah sebuah singkatan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa singkatannya? Ya? Oke, 9 yang menjawab betul ya. Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Ya, itu sebenarnya adalah Moodle itu adalah sebuah singkatan ya. Kemudian disingkat menjadi Moodle supaya mudah dalam ini apa penyebutannya gitu ya. Oke, lanjut. Wah, ini saling ini nih, sudah mulai saling bersaing skornya. Oke, pertanyaan ke-9. Oke, Moodle terbaru adalah versi. Nah, versi berapakah ya yang terbaru ya? Oke, nah ini sebenarnya memang versi terbaru adalah 383 ya misalnya. Nah itu tapi versi 39 kemarin saya sempat ngeliat, tapi sepertinya masih beta ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba untuk menginstal Moodle, itu bisa dilihat di ini ya, site-nya itu ya yang latest release itu versi 3.8. Itu yang terbaru. Oke. Next, pertanyaan ke-10, merupakan activity pada Moodle, kecuali, nah nanti kita akan ngomongin juga apa itu activity pada Moodle. Assignment, label, forum, quiz. Oke, iya banyak yang jawab betul. Jadi dalam Moodle itu ya ada beberapa jenis ibaratnya seperti konten, dari konten berupa activity sama resource ya, nanti kita akan ngomongin juga. Activity yaitu seperti assignment, forum, quiz ya itu merupakan activity. Tapi kalau resource itu adalah yang mendukung konten kita secara ini ya, secara terutama secara mungkin secara tampilan yaitu kita namakan resource di situ. Jadi label ini bukan activity tapi resource. Wah, 22 berarti sudah banyak yang sudah ini tidak asing dengan Moodle. Oke, berikutnya pertanyaan ke-11. Activity pada Moodle yang digunakan untuk mengupload tugas itu disebut apa? Wah, ini kayaknya sudah banyak yang tahu nih harusnya ya. Wah, oke, 30 yang jawab betul ya, assignment ya. Jadi ada jenis-jenis activity ya, satunya mungkin yang sering digunakan adalah assignment, karena kalau dosen ingin memberikan tugas ke mahasiswa, maka dia akan menambahkan activity assignment supaya mahasiswa juga bisa upload tugas di situ ya. Ada 5P, Scrum, sama feedback. Kalau 5P itu video interaktif, kalau Scrum itu kita bisa mengimport ya konten, biasanya dalam PPT juga bisa dijadikan Scrum juga. Kemudian ada feedback, kalau feedback itu seperti kuesioner. Jadi apa sih feedback dari mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan kita, nah itu kita bisa buat activity namanya feedback.
Oke, ya Pak Adnan juaranya. Oke, pertanyaan ke-12. Oke, arsitektur dalam pengembangan Moodle kecuali. Nah, ini adalah arsitektur dalam pengembangan Moodle. Jadi bagaimana Moodle itu dikembangkan berkaitan dengan sejarahnya juga ya, kurang lebih. Apakah Linux, Postgre, MariaDB, atau Oracle yang bukan dalam arsitektur pengembangan Moodle? Ya, 16. Ya, betul ya. Jadi memang dibangun dalam sistem operasi Linux, kemudian menggunakan PostgreSQL dan MariaDB di situ. Oke, lanjut ke pertanyaan 13. Perbedaan MOOC dan Moodle yang benar apa kira-kira? Ya, ini hampir ini nih tipis ya 9 sama 11. Jadi kalau yang apa yang jawab 9 itu apa yang biru ya, itu Moodle dapat menampung unlimited partisipan. Jadi tidak bisa ya. Jadi kalau Moodle itu partisipannya harus ditentukan karena memang kalau khususnya kalau private course ya seperti di kampus kan tidak semua orang bisa akses. Nah, jadi kalau Moodle itu limited. Tapi kalau MOOC beda, MOOC itu dia unlimited ya, dia dapat diakses siapapun dan kapanpun. Jadi jawabannya yang hijau. Oke. Sebenarnya udah banyak juga yang sudah sudah tidak asing dengan Moodle. Oke. Berikutnya pertanyaan ke-14. Berikut langkah dalam instalasi Moodle kecuali. Oke, yang ditanyakan adalah yang kecuali. Jadi kalau Moodle itu kita tidak perlu install SDK ya, karena untuk instalasi Moodle itu kita cukup untuk menyiapkan database-nya dulu, kemudian setelah kita download dari direktori dari official site-nya Moodle, kita ekstrak di dalam htdocs, kemudian tinggal kita jalankan gitu ya. Jadi tidak perlu install SDK di situ. Oke. Oke, tetap Pak Adnan nih, yang nomor 1. Pertanyaan terakhir. Oke, H5P merupakan satu aktivitas terbaru pada Moodle. Pernyataan yang benar tentang H5P adalah oke, ya. H5P berbasis HTML5 ya. Jadi ini adalah salah satu fitur juga dari plugin ya, ibaratnya plugin Moodle yang bisa ditambahkan ketika Anda ingin membuat sebuah e-learning ya. Karena di H5P itu banyak sekali intinya fitur-fitur atau pilihan-pilihan kita untuk bagaimana sih supaya konten video itu tidak monoton, tidak hanya melihat YouTube saja dari YouTube, tapi kita bisa sisipkan ada pertanyaan, kemudian ada statement true or false, kemudian sehingga audiens itu bisa lebih fokus pada videonya dan sekaligus bisa mengukur udah paham belum dengan video ini. Nah, itu bisa diukur dengan plugin namanya H5P. Nanti mungkin saya akan juga cerita tentang plugin tersebut. Oke, kita lihat podiumnya. Sudah bisa ditebak kayaknya. Oh, nomor 3 Ita, nomor 2 Mel. Nomor 1 siapa ya? Iya. Oke. Oke, mungkin itu tadi semacam pemanasan ya untuk para partisipan di sini. Oh, ada 78 ya sekarang ya. Menambah nih Pak Adnan audiensnya.
Oke, saya akan lanjutkan aja dari slide saya tadi. Oh ya, mungkin nanti slide saya akan saya kasih linknya. Kebetulan belum saya ini ya, belum saya upload. Nanti mungkin juga bisa diinfokan dengan Pak Adnan. Oke, jadi saya akan ini dulu sharing aja dulu tentang bagaimana sih membangun sebuah e-learning khususnya dengan Moodle ya. Oke, jadi pertama-tama yang perlu kita pahami dulu adalah bagaimana sih struktur dari learning management system itu tadi. Jadi kalau kita mau membangun sebuah e-learning dengan Moodle, kita juga perlu menentukan nantinya goal-nya atau kontennya nanti seperti apa. Kemudian siapa saja terlibat, kemudian bagaimana nanti kontennya, tracking, documentation, course, atau mungkin software-software pendukungnya atau plugin-plugin yang perlu kita siapkan di situ. Nah, jadi di sini akan saya bahas kurang lebih adalah tentang e-learning, kemudian Moodle design, sama nanti yang terakhir adalah mobile course design. Jadi sebenarnya di saat seperti pandemik seperti ini ya, perkuliahan daring seperti ini, saya yakin juga mahasiswa juga tidak semuanya menggunakan laptop. Barangkali juga pasti dia akan menggunakan mobile. Nah, nanti kita akan ngobrol tentang hal itu. Oke, nah ini untuk yang bagaimana sih membuat sebuah e-learning yang efektif ya. Jadi sebenarnya membuat e-learning itu sebenarnya tidak hanya butuh satu orang saja, tapi sebenarnya butuh beberapa orang yang dapat berkontribusi dalam sebuah e-learning. Karena apa? Karena e-learning itu tidak hanya sekedar kita bikin konten atau bikin ini materi ini, mahasiswa baca ini, tugas dikumpul, bukan seperti itu, tapi paling nggak kita harus ini ya benar-benar paham bagaimana sih cara untuk supaya e-learning tersebut itu bisa menggantikan, khususnya bisa nggak sih tatap muka ini digantikan dengan sebuah e-learning ya. Nah, kalau secara arsitektur ya, itu sebenarnya kalau untuk membangun sebuah e-learning ya, mungkin dari partisipan akan berencana membangun, itu perlu ada project manager, instructional designer, multimedia designer, e-learning developer, dan ada quality assurance. Jadi memang setelah kita membangun sebuah e-learning, perlu ada yang bagian seperti apa ya, mengevaluasi apakah sudah cukup bisa disampaikan e-learning tersebut, sudah cukup komunikatif, sudah cukup bisa mahasiswa akan bisa memahami ya kan e-learning tersebut. Oke, saya akan langsung juga ke Moodle. Nah, memang sebenarnya banyak sekali pilihan ya dari Anda semua. Kalau mau pakai apa sih sebenarnya LMS-nya? Nah, itu sebenarnya banyak sekali. Tapi memang kalau yang familiar itu adalah Moodle. Dan Moodle ini sebenarnya memang sudah cukup lama ya, mulai tahun 91 ya. Saya waktu itu juga sempat otak-atik Moodle itu yang yang mulai tahun 2008 ya. Nah, waktu itu saya juga cerita sedikit, saya belum ada mobile learning Moodle, saya sudah sempat buat mobile learning dari Moodle dengan Android sebagai kliennya, kemudian di situ kita bisa tambahkan. Jadi sebagai klien itu cukup untuk bisa upload tugas, lihat jadwal dengan tampilan yang sangat sederhana. Nah, ini kebetulan saya mau ngasih contoh UI-nya, kebetulan datanya masih belum ketemu. Ya, waktu itu saya membuat mobile learning-nya, mungkin yang orang Malang tahu ya, dulu ada namanya Gilang Ramadan Musik Studio ya. Nah, di situ saya sempat buat mobile learning-nya di situ. Karena khususnya untuk membantu para peserta kursus musik ya, supaya bisa mudah ngikutin materi-materi gitu. Nah, jadi alternatifnya adalah Moodle-nya sebagai servernya, kemudian kliennya adalah dengan aplikasi Android. Jadi di Moodle ini sangat fleksibel sekali, sangat open sekali untuk kita bisa, kalau misalnya di sini partisipan ada yang programmer atau ada yang ingin mengembangkan e-learning dengan mobile learning pakai servernya Moodle itu sangat fleksibel. Jadi sangat mudah untuk penyesuaian untuk programmer untuk mengembangkan dari sisi klien ataupun servernya. Nah, itu mungkin kalau untuk mobile. Tapi untuk mobile sekarang lebih dipermudah lagi karena Moodle sudah punya versi mobile-nya sendiri ya. Nah, itu akan sangat mudah sekali nanti untuk menyesuaikan. Nah, ini untuk Moodle sudah mulai tahun 91, jadi sudah berapa tahun ya? 19 tahun. Ya, sekitar itu ya. Jadi sudah lama sekali memang Moodle, dan setiap tahunnya atau setiap ini pasti akan ada update terbaru di situ. Nah, memang kalau untuk update terbaru kadang juga ada beberapa fitur yang ini ya, yang belum ada di fitur yang versi kemarin, akhirnya kita harus upgrade. Oke, nah ini ketika ini ya yang ada di isu-isu yang ada di
online tentang Moodle sendiri, banyak juga yang mengalami permasalahan di sini kalau dengan Moodle ya. Jadi saya juga akan share tentang kekurangannya, kelebihannya gitu. Jadi kadang ada yang permasalahan saat install ya, kemudian tidak ada customer support-nya karena memang kan open source project ya. Tidak ada direct customer langsung. Beda dengan kalau kita LMS yang berbayar. LMS berbayar kan pasti ada customer service-nya ya, beda dengan open source. Tapi itu tadi karena memang semua ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi saya pikir kalau untuk modul itu memang sangat enak sekali ya kalau untuk digunakan untuk pengembangan e-learning. Kita bisa kustomisasi sesuai keinginan. Oke, nah kemudian untuk ini ada beberapa benefitnya ya. Jadi available for internal corporate ya installation. Jadi bisa untuk corporate software, bisa cloud software juga, dan bisa kita custom mau diedit seperti apa tampilannya. Nah, mungkin kalau Anda-Anda yang di sini mau tahu contohnya Moodle yang sudah customize itu bisa di Google, di Play Store juga banyak beberapa saya lihat aplikasi mobile learning yang hasil kustomisasi dari Moodle. Ada juga yang dari apa Google juga kalau Anda cari misalnya Moodle customization itu pasti banyak contoh-contoh aplikasinya di situ. Nah, kemudian selain beberapa ini ya benefit itu juga. Nah, dari Moodle juga kita bisa sharing ke sosmed juga, kemudian kita juga bisa bikin internal wiki dalam artian bisa bikin dokumentasi sendiri, contohnya misalkan kayak e-belajar ini ada dokumentasi sendiri tentang apa yang ada di e-learning sticky, misalkan e-belajar itu apa saja, nah itu bisa kita buat. Oke, nah memang kalau untuk Moodle sendiri ya bisa dilakukan in-person training, conference call, atau group session ya, di mana kita bisa melakukan interaksi di situ. Oke, selanjutnya adalah tentang mobile course design. Nah, kalau mobile course design, nah ini menurut saya yang paling menarik di sini. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan e-learning dari segi desktop ya, itu memang makin lama, apalagi dalam situasi seperti ini, kadang tidak selalu orang itu harus bisa buka laptop. Nah, tapi gimana sih kita kalau mau bikin mobile learning tapi dibuka di handphone? Nah, kebetulan sekali kan Moodle ini sudah rilis Moodle for mobile. Nah, itu sebenarnya bisa nanti tinggal di set aja, di enable service-nya dari Moodle yang versi desktop. Nah, sehingga nanti kita tinggal inputkan aja di situ URL, di install dulu ya Moodle for mobile di Play Store ada, kemudian dimasukkan aja URL-nya. Kemudian nanti otomatis akan melakukan penyesuaian sesuai dengan URL yang diinputkan. Nah, itu sebenarnya tergantung dari servernya juga. Kebetulan kalau di e-belajar sticky masih analisa ke arah situ ya. Rencananya juga supaya bisa fleksibel, mahasiswa nggak harus ngikutin kuliah, harus buka laptop. Tapi harapannya supaya bisa dibuka secara mobile gitu. Nah, untuk mobile course design itu agak sedikit berbeda kalau misalnya mau bikin spesifik kontennya dari yang versi desktop, karena benar-benar karena mobile itu karena ukurannya terbatas, jadi kita tidak mungkin bisa menampilkan semua yang ada di desktop ke mobile. Pasti kita harus memilih-milih apa saja yang perlu ditampilkan di situ. Nah, jadi ada konten, bagaimana membuat kontennya, kemudian bagaimana penilaiannya, dan komunikasinya. Jadi pasti mahasiswa yang diinginkan atau yang diketahui adalah isi dari materi tersebut. Kalau terlalu banyak juga, saya yakin juga pasti, waduh males nyekrol gitu ya. Jadi mungkin lebih to the point. Kemudian assessment, biasanya juga dibutuhkan, nilainya berapa ya nilai saya. Nah itu mereka pengen langsung kelihatan, oh nilai saya segini. Beda kalau kita sekarang kalau belum ke versi mobile, masih versi desktop, kita buka di mobile, maka kita akan harus mencari UI-nya ya, di mana sih skor. Nah, itu akan terlalu susah di situ. Kemudian terpenting adalah komunikasinya. Jadi juga dalam konten versi mobile, sebagai teacher juga tidak juga harus komunikatif. Jadi tidak kalau misalnya kita hanya kasih materi, PPT, kemudian kita nggak tahu itu PPT-nya disuruh ngapain gitu. Nah, itu juga sangat penting sekali untuk desain mobile course-nya. Nah, kemudian untuk kustomisasi yang bisa dilakukan dalam mobile Moodle itu bisa dari theme-nya, kemudian, nah ini mungkin lebih disable fitur, jadi ada beberapa fitur-fitur yang dari sisi desktop yang tidak diperlukan, kita bisa disable di situ. Kemudian kita bisa menambahkan menu baru juga ya.
kemudian juga ada menu logout di situ, kemudian bisa merubah bahasanya. Nah, ini sebenarnya contohnya. Nah, ini agak blur gambarnya ya. Mungkin kalau misalkan mau dilihat ada di web resminya Moodle di situ. Jadi contoh-contoh UI-nya Moodle for Mobile. Jadi lebih multi device di situ. Saya kira akan lebih mudah. Kemudian untuk tampilan activity dan resource-nya ya. Nah, ini juga bisa lihat di sini ya. Book, file, folder, kemudian page, URL, feedback, forum, glossary, listen, survei, dan sebagainya. Nah, juga bisa kita lakukan semacam message kayak messenger gitu di situ. Nah, misalnya sama teacher-nya kan lebih enak kalau kita langsung bisa kontak di situ. Beda kalau dengan versi desktop kita masih harus chat ke profil kemudian. Nah, itu kan lebih ya secara ini lebih lebih ribet kalau misalkan dari versi desktop kalau digunakan di mobile. Kemudian untuk penilaian juga akan bisa mudah ditampilkan juga di situ ya sama dengan versi desktop. Bagaimana sih menampilkan nilai-nilainya. Kemudian kalender event ini akan menampilkan ada tugas kapan deadline-nya dan sebagainya, ada ujian atau apa. Nah, itu nanti akan muncul di situ. Dan untuk manage partisipannya, dan terpenting lagi adalah lebih ini lagi dari ada segi notifikasi. Kalau kita menggunakan model yang versi desktop, itu kalau ada notifikasi kita nggak tahu, kecuali kalau kita buka lewat browser. Tapi kalau lewat handphone, mungkin akan muncul push notifikasi seperti kalau Anda ada WA gitu ya, ada email masuk ketika handphone terkunci kan muncul notifikasi. Nah, kalau dari model for mobile itu bisa dilakukan seperti itu. Memang harus ada ditambahkan sedikit sih dari segi ini ya, developer itu pakai Google Cloud Message bisa itu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya mau nambah notifikasi dalam model for mobile itu bisa ditambahkan ada fasilitas cloud yang bisa menyediakan fitur tersebut. Nah, selanjutnya, mungkin dari Anda semua sebenarnya pengen juga sih nyoba Moodle itu seperti apa. Nah, oke, mungkin sebelum saya ini ada namanya Gnomio. Nah, boleh mungkin sambil browsing sekarang Gnomio, apa sih itu Gnomio? Ya. Gnomio itu adalah Moodle free ya, yang bisa digunakan siapapun untuk. Jadi sudah disediakan server free di situ, sama seperti kalau kita mau bikin blog ya, bikin gratis, nggak usah bayar hosting ya, pakai WordPress. Nah, kalau pengen bikin konten e-learning tapi gratis, pakai Gnomio. Nah, itu bisa untuk Anda semua yang di sini, partisipan di sini yang misalkan, aduh kayaknya kalau saya mau install Moodle ini ribet banget deh. Gimana ya kalau misalkan, nah bisa alternatifnya bisa menggunakan Gnomio ini. Bisa dibuka di gnomio.com. Nah, ini ya. Oke, mungkin sebelum saya ke Gnomio dulu, saya mau cerita dulu tentang fitur e-belajar ya, fitur e-belajar. Jadi mungkin tadi kita sudah bahas tentang activity, ada resource. Jadi mungkin dari Anda semua sudah familiar dengan Moodle. Ini saya kasih contohnya dari sebuah konten yang kosong dalam course yang ini ya, yang saya ikuti sekarang. Nah, jadi di dalam Moodle itu memang sudah disediakan ada topik ya. Jadi ketika kita mau bikin konten itu kita bisa mulai dari topik 1, misalkan itu bisa kita edit langsung seperti ini ya. Itu dengan cara di administration-nya diklik turn editing on. Nah, kalau untuk activity-nya itu bisa diklik di sini, kemudian nanti akan ada assignment, chat, choice, database, external tool, feedback, forum. Nah, banyak sekali. Kemudian tapi yang paling sering digunakan adalah assignment, kemudian chat. Nah, kalau chat ini sebenarnya ini ya, kalau menurut saya sekarang udah digantikan dengan WA Group ya, saya pikir. Karena apa? Karena kalau kita mengandalkan chat yang di Moodle, maka teacher sama student harus ini terus, stay terus. Nah, menurut saya itu akan ini juga terlalu merepotkan. Jadi lebih baik, kan biasanya sih kalau dari kelas tuh biasanya pakai WA Group untuk diskusi chat. Nah, tapi kalau misalkan Anda mau mencoba untuk chat juga bisa di sini, cuman memang harus live ya, harus dipantau terus. Nah, itu kalau fitur chat. Nah, kalau fitur feedback tadi yang seperti pengisian kuesioner tadi, kemudian ada forum. Nah, kalau forum ini kurang lebih seperti maaf, ya. ininya screen-nya Oh, masih tetap ya screen-nya. Oh ya. 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 Oke, sebentar. Ya.
Oke, sudah ya Pak ya. Oke. Selanjutnya lagi ya. Jadi ini contoh-contoh bagi Anda yang mungkin masih baru dengan Moodle, pengen tahu apa sih isinya. Nah, itu ada activities-nya ya. Yang paling sering digunakan tadi dari forum ya. Jadi kalau forum itu kita bisa set kapan mau buka forum itu, kemudian mau tiap forum itu satu forum bisa banyak topik di situ. Jadi misalnya lagi forum ini lagi bahas latihan ini, itu bisa, dan kita bisa set kapan availability-nya, kapan mahasiswa itu bisa nimbrung di situ ya. Jadi tidak harus kita stay terus atau dosen stay terus di sini, tapi bisa di set waktunya di situ dengan forum. Kemudian yang tadi yang H5P interaktif konten, nah itu bikin video interaktif. Jadi mungkin saya bisa sedikit contohnya aja. Video interaktif di sini, jadi Anda semua itu bisa embed video dari YouTube dan disisipi sebuah pertanyaan interaktif. Nah itu saya sangat seru sekali, dan mahasiswa saya yang kemarin-kemarin banyak yang ini juga antusias dengan H5P. Nah ini contohnya seperti ini ya. Nah, tapi memang harus ada beberapa yang harus di set ya, yang juga ya mungkin next session mungkin bisa bahas lebih dalam tentang H5P. Tapi yang jelas kalau H5P ini yang pertama benefitnya tidak bisa diulang ya, jadi benar-benar partisipan itu harus fokus ngelihat video itu. Nah, mungkin saya akan sedikit putarkan contohnya. Nah ini kalau dari segi Oke, kalau dari segi partisipan ya tidak bisa ini dicepetin ya. Nanti kenapa kok ada lingkaran kecil-kecil ini? Ini adalah pertanyaan yang akan muncul. Jadi pertanyaan itu akan muncul di titik-titik tersebut. Nah, kemudian nanti ketika sudah sampai pertanyaan itu ya akan disuruh memilih kira-kira jawabannya apa gitu. Nah, mungkin kita tunggu aja sampai pertanyaan 1 aja. Biar mungkin bisa tahu kurang lebih kayak gimana sih pertanyaan dari H5P itu. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kalau tadi partisipan mendengarkan baik-baik akan tahu apakah kalimat itu statementnya true atau false. Jadi contohnya, as a developer working in with user request in my book can be difficult. Nah, kalau dia benar-benar lihat video itu, pasti dia akan bisa tahu jawabannya true atau false. Nah, itu jadi kemudian nanti juga skornya akan bisa dilihat ya di grades ya, di menu grades. Jadi teacher bisa tahu, oh ini dia sudah bisa menjawab 2 pertanyaan atau hanya bisa 1 atau bahkan keduanya tidak bisa tepat. Nah, itu bisa kelihatan di situ. Dan menurut saya kalau yang saat ini tuh H5P sangat menarik sekali ya. Jadi mahasiswa nggak bosan, nggak hanya melihat PowerPoint, nggak hanya ngelihat PDF ya, tapi dia bisa ikutin video interaktif sambil ngetes kira-kira sampai di mana kemampuannya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ini ada lesson untuk tampilan ini course-nya. Kemudian kalau kuis, nah kalau kuis ini juga biasa digunakan kalau di Sticky di ujiannya, ujian UTS atau bahkan kuis-kuis pertemuan di kelas, biasanya kita ini menggunakan fitur kuis. Nah, fitur kuis ini ada sifatnya multiple choice, true false ya, bersama dengan H5P tadi ya. Cuma memang kalau fitur kuis ini kita harus set dulu, kita buat dulu di sini. Mungkin saya akan kasih contoh yang sudah jadi di sini. Oke. Nah, let's preview. Nah, seperti ini. Contohnya tampilan kuis adalah seperti ini. Jadi kita bisa include-kan gambar di situ ya. Nah, ini kalau karena saya mengajar pemrograman, di situ saya kasih screen soalnya bukan gambar, tapi kebalikannya. Pilihan jawabannya adalah gambar. Itu juga bisa kita terapkan ya di situ. Jadi supaya tidak hanya pilihan jawaban itu hanya isinya teks saja, tapi kita juga bisa bikin sebuah gambar. Nah, karena ini pemrograman, maka di sini soalnya adalah saya kasih sebuah source code, mahasiswa disuruh mengcompile kira-kira tampilannya yang benar yang mana. Nah, itu. Jadi kalau mahasiswa tersebut tidak mengerjakan, ya pasti kurang lebih tidak bisa menjawab yang mana tampilannya yang betul. Nah, untuk kuis sendiri kita bisa tentukan juga soalnya. Dan jenis soal juga tidak semua multiple choice juga bisa, ada multiple choice, ada true false, ada essay ya. Jadi tapi kalau dari teacher kalau pingin ya nggak usah ngoreksi ya, kalau nggak usah ngoreksi itu saya sarankan pakai multiple choice atau true false bisa ya semuanya. Jadi nilai itu nanti akan langsung otomatis muncul, jadi tidak perlu ada
aktivitas ngoreksi kalau dari teachernya ya. Tapi ada tapinya nih, bukan kelihatannya kayak wah gampang ya gitu, enggak juga. Tapi kita harus juga punya bank soal. Nah, bank soal ini yang perlu disiapkan. Nah, kalau ibaratnya nih berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Nah, bersakit dahulu itu adalah nyiapin ininya, bank soalnya itu. Ya, itu saya rasakan sendiri ya. Jadi kalau bank soalnya memang, nah ini mungkin saya bisa share sedikit. Di sini saya punya, nah ini per bank soal bisa kita buat per kategori. Nah, jadi kapan itu pertanyaan atau soal untuk kuis, kapan itu soal untuk UTS ya, atau mungkin dari kelas yang lain dan sebagainya, itu bisa kita pilih-pilih di situ. Nah, di sini saya punya per kategori 25, jadi rata-rata 25 kali 3, saya punya 75 bank soal di situ. Nah, soalnya itu juga bisa kita shuffle atau kita random. Jadi tiap anak bisa jadi punya soal yang berbeda dengan temannya, dan jadi mereka nggak mungkin bisa contohan, nomor 1 apa, nomor 2 nggak, karena pasti berbeda. Bahkan di fitur kuis ini pun pilihan ganda pun juga di-shuffle. Jadi nggak bisa misalkan, soal yang ini jawabanmu apa, A, B, atau C. Nah, itu tidak bisa, karena kita bisa nge-set itu di acak, gitu. Nah, ini contoh-contoh aja preview-nya di situ. Nah, kalau misalnya pengen tahu, oh ya tadi kalau misalnya yang tadi nggak usah ngoreksi ya, ini pasti senang banget kalau sebagai teacher. Wah, nggak usah repot-repot ngoreksi. Kenapa? Karena kita sudah, ketika kita membuat soalnya, kita sudah ngeset kunci jawabannya. Jadi ketika nanti mahasiswa itu menjawab ya, otomatis dia salah atau benar, itu pun juga bisa diberi feedback, dalam artian misal mau ditimbuin jawaban Anda salah, nah itu bisa di situ menggunakan kuis. Oke, sebentar nih. Mau saya contoh nih. Oke, ini contohnya misalkan ada 24 siswa yang ikut di kelas saya. Nah, ini langsung akan kelihatan skornya di sini. Nah, ini. Ya mungkin ada yang ikut workshop ini ya. Nggak apa ya, nilainya kelihatan ya. Bagus-bagus kok nilainya. Nah, ini. Contohnya ini mahasiswa ini grade-nya ini, dan kita bisa tahu soal mana sih dia yang jawabnya salah. Nah, itu. Oh, soal nomor 5, soal nomor 6. Nah, itu. Jadi plus rata-rata kelasnya sudah otomatis terhitung. Nah, rata-rata kelasnya 80. Wah, berarti lumayan. 80 plus ada grafiknya. Nah, ini sangat mempermudah teacher ya untuk jadi melakukan assessment atau melakukan exam ya, ujian, supaya itu tadi nggak hanya ujian ngupload tugas. Kalau ngupload tugas itu memang kita sebagai teacher harus manual ngoreksinya. Tapi kalau kita menggunakan fitur kuis, ya fitur kuis ini itu bisa otomatis, atau skornya otomatis bisa langsung muncul. Jadi nggak ada alasan teachernya itu masih belum mengoreksi, ya, karena sudah langsung muncul ini nilainya berapa gitu. Nah, itu untuk contohnya dari fitur kuis. Ya, sebenarnya banyak sekali memang fitur yang ada di Moodle ini yang bisa perdalam lagi, tapi memang tidak semua yang bisa kita gunakan, dalam artian ya tergantung kemudahan dalam usability-nya. Tapi yang jelas yang paling sering digunakan adalah itu tadi assignment, kemudian chat, kemudian feedback, forum, kuis ya, kuis yang memang selalu digunakan. Kemudian itu untuk aktivitasnya. Nah, kalau untuk resource ini adalah yang digunakan untuk memperkaya konten. Memperkaya konten dalam artian untuk mendukung support konten yang ingin disampaikan oleh teacher. Itu ada book, file, folder, IMS content package, label, page, URL. Nah, ini kalau dari saya sendiri sih ya kebanyakan saya pakai label ya, kemudian resource, kemudian embed. Nah, ini mungkin kalau partisipan tanya gimana caranya nge-embed di ini ya. Nah, sebenarnya juga kita tinggal copy aja embed yang dari YouTube itu, kemudian dimasukkan di sini. Nah, mungkin saya akan kasih contoh sedikit yang sederhana. Paling sederhana adalah mungkin menampilkan embed. Nah, juga di modul ini harus sedikit-sedikit ya ada bahasa HTML-nya sedikit lah di sini ya. Jadi kalau kita mau nambahin label di sini, kalau tampilan seperti ini adalah teks. Kalau kita mau kasih embed atau sesuatu yang berbau code ya, berbau source code, itu harus diklik dulu di sini, kemudian dinyalakan tanda kurung ini ya.
Nah, contohnya mungkin kalau misalkan mau kasih video ya, contoh saya akan misalnya video instalasi Moodle. Oke, misalkan ini ada video, ini ada video semua nih. 736. Oke, coba ya, ini saya ambil dari YouTube, mau saya tampilkan di konten saya. Nah, jadi caranya adalah, nah ini juga nanti bisa dipraktekkan oleh Anda semua yang ingin membuat resource atau menampilkan dari YouTube ya. Itu diklik aja di sini, share ya. Di-share, diklik, nanti akan muncul, nah ini, tanda kurung 2 ini artinya embed. Nah, ketika diklik di sini, ya, otomatis akan muncul source code. Nah, ini tinggal di-copy aja. Tinggal di-copy di sini. Oke, copy, kemudian, nah ini juga jangan lupa yang diaktifkan yang ini ya, karena kalau diaktifkan yang ini nanti kalau nggak diaktifkan dia hanya akan tampil berupa teks saja, jadi nanti partisipan akan lihat kok teks gitu ya. Tapi kalau nah ini ya, ini saya copy paste di sini, kemudian saya save. Oke, nanti akan muncul ya. Nah, ini pun juga ukurannya bisa disesuaikan tadi sebenarnya di code-nya tadi bisa diatur ukurannya berapa kali berapa, atau bisa dilihat ini juga. Nah, ini nih. Width sama height-nya ini ya, ini bisa diubah-ubah juga kalau misalkan oh ternyata videonya kekecilan atau oh ternyata videonya kurang besar itu atau kurang kecil dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan edit di sini. Nah, itu untuk menampilkan embed. Sama juga kalau mau embed file bisa dari Google Drive juga. Nah, itu juga mengcopy seperti ini juga kurang lebih source code-nya. Nah, itu kenapa kok embed? Karena kalau misalkan dari saya ya, kalau saya hanya menampilkan sebuah icon PPT, itu saya rasa nggak kelihatan ini mau nampilin materi apa sih. Nah, beda kalau saya pakai seperti ini. Nah, itu akan kelihatan kira-kira membahas apa gitu. Nah, ini mungkin saya nggak pakai embed yang ini saya pakai image link. Nah, sebenarnya ini image link sama sih. Ketika diklik di sini nanti akan menuju ke Google Drive. Nah, itu bisa juga pakai image link. Kalau yang pakai embed, oke, pakai embed mungkin yang di ini nih. Mungkin ada mahasiswa saya di sini pemrograman dasar 1. Ya, ini contoh kalau misalkan Anda ingin embed PPT. Nah, jadi PPT-nya langsung bisa di-scroll di situ ya. Nah, nih. Masih loading, masih muter-muter. Tapi kalau untuk embed PPT dari Google Drive itu jangan lupa juga untuk open link-nya. Karena kadang kalau kita lupa share, kita cuma klik share embed aja, tapi tanpa mengganti permission setting-nya, itu mahasiswa nggak akan bisa ngelihat PPT-nya. Nah, ini contohnya. Ini saya pakai embed, jadi PPT nggak perlu di-download, tapi cukup di-scroll gini saja sudah kelihatan. Atau mau perbesar ya, diperbesar nanti dia akan langsung mengarah ke Google Drive. Nah, kalau di Google Drive sendiri, tadi kalau misalkan ingin nah, itu ada pilihan namanya di sini ya, 3 ada namanya embed item. Nah, di sini, ini tinggal dikopikan aja ke course yang pengen kita tampilkan di situ. Oke, karena saya rasa memang kalau untuk situasi WFH seperti ini ya, kalau kita apalagi sebagai teacher hanya menampilkan konten yang tidak informatif, itu akan sangat ini ya kesulitan nanti partisipannya. Jadi bagaimana ini usaha untuk intinya membuat sebuah konten learning itu menarik gitu. Dan mereka juga tahu apa yang harus dilakukan. Jadi tidak hanya tampilkan PPT, tugas ya, itu sangat akan menyusahkan juga. Jadi lebih baik diberi seperti itu atau mungkin diberi semacam video tutorial. Nah, malah kadang saya juga ada sebuah kelas mungkin yang nah ini sampai saya kasih video tutorialnya ya. Video tutorial saya ambil dari YouTube di situ. Nah, sehingga nanti mahasiswa mungkin yang karena ini kelas karyawan sebagian besar juga ada yang tidak paham familiar dengan IT, akhirnya sampai saya kasih juga semacam video tutorial ya supaya mereka bisa ikut langkah-langkahnya di situ sehingga mempermudah untuk pengerjaan tugasnya. Nah, saya pikir kalau untuk mungkin kalau untuk WFH kalau kita
juga mengandalkan video conference terus, itu juga akan sangat berat di kuota, katanya seperti itu ya. Kemudian kalau video conference terus juga kan dosen juga harus seperti mengajar di kelas, namun hanya berbeda secara dunia maya. Tapi kalau bisa digantikan dengan sebuah konten LMS yang informatif, nah itu juga akan sangat menguntungkan. Jadi dosen juga tidak perlu atau teacher tidak perlu harus standby di situ. Dan partisipan juga diharapkan sudah mudah untuk mengerti dari konten yang disampaikan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait ini ya, terkait untuk e-learning. Oh ya, untuk Gnomio, nah itu silakan mau coba-coba, boleh silakan untuk di Gnomio, masuk di gnomio.com, nanti bisa create site, terus kalau mau share screen atau lagi nyoba silakan bisa diskusi di sini. Ini mungkin oke, mungkin sampai cukup itu Pak Adnan untuk materinya. Oke, terima kasih Bu Paulina. Mungkin saya bagi kuesionernya ya, dilihat di chatnya. Saya sudah bagi form kuesioner, silahkan diisi. Nanti sertifikat akan dikirimkan melalui email masing-masing gitu ya, 1 kali 24 jam. Silakan diisi, sambil diisi mungkin Oke, mungkin silakan ada yang mau pertanyaan, diskusi atau sharing, atau mungkin mau bercerita tentang e-learning. Mungkin ada partisipan yang dari kampus lain yang punya e-learning sendiri. Boleh kita sambil sharing gimana proses pembelajaran selama WFH ini ya, karena memang paling penting adalah ya ini peran e-learning ini gimana sih supaya dalam WFH ini, apalagi sampai 1 semester, mahasiswa juga paham ya, kemudian juga sebagai teacher juga bisa dipermudah dengan fasilitas e-learning. Nah, silakan. Atau mungkin dari mahasiswa Stiki, mahasiswa saya ini banyak sekali ini. Ayo, yang sering pakai e-belajar, ayo ada yang mau ditanyakan kira-kira? Jangan tanya e-belajarnya error Bu, gitu. Jangan ya. Tanya tentang, ya mungkin ada yang pengen tahu tentang Moodle, atau dari mahasiswa ada yang pengen bantu sekolah-sekolah yang lagi ini nih, nggak bisa belajar online, dibantu mungkin ada yang PKL atau ada yang lagi mau pengabdian masyarakat ya, bikinin e-learning untuk sekolahan yang lagi WFH. Oke, nah itu mungkin ada pertanyaan, bisa lewat chat atau mikrofon. Berapa pertanyaan Pak Adnan? Boleh 3 Bu, boleh. Oke, sesi 1 3 ya. Pak, sebenarnya ada pertanyaan Pak di chat Pak. Untuk keamanan web e-learning apa ya? Keamanan e-learning. Keamanan web e-learning maksudnya adalah dari sisi security-nya ya? Atau yang ditanyakan yang paling aman pakai LMS apa gitu kah? Oh gitu. Nah sebenarnya kalau mau ditanyain keamanannya pakai yang mana, itu kalau menurut saya sih relatif ya, relatif. Kalau mau sih lebih baik dari segi servernya itu tidak HTTP tapi ke HTTPS kalau mau lebih itu ya, karena dengan cara apapun juga kita kalau mau ngomongin keamanan ya celah apapun masih bisa gitu ya untuk security-nya. Tapi memang sih kalau Moodle, karena resikonya memang kalau untuk LMS yang sudah familiar atau yang sudah umum itu pasti banyak yang sudah tahu celahnya gitu. Nah, kemudian itu juga memang kalau untuk Moodle juga ada juga resiko bahwa Moodle itu akan di-hack atau di-deface atau dirubah-rubah plugin-nya. Kalau yang saya sering alami itu kalau dari segi web itu WordPress. Nah, WordPress itu namanya kalau kita pakai theme itu sering juga ada tiba-tiba di deface dan sebagainya. Karena apa? Karena memang sudah terlalu familiar di situ. Oke, mungkin ini ada yang presenting. Siapa? Ibu Elvania Ayu. Ya, mungkin ada yang mau sharing. Oke, ya mungkin untuk security ini ya relatif kalau menurut saya security itu. Tapi kalau mau HTTP-nya jangan HTTP aja tapi HTTPS. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari partisipan. Nah, ini suaranya mahasiswa saya belum dengeran nih.
Andri, Elia, Tutut, Satyo, Reza, Muhammad, Alam, ya, Masya, Weni, Rizky, Asdikin, Gelen, Sihono, Muhammad Al, siapa ini? Franciscus Deo, ayo, Amel, Halimatus Sadia, Decia, Fatma, Fiskal. Saya absen semua, aku khawatirnya ini Pak, kotanya join tapi tidur Pak. Saya mau buka. Ayo ngabuburit, ayo bangun mau buka. Enggak Bu, oh ini Alam ini ya. Ayo Alam, kamu tidur kamu ya. Ini San ini, ayo siapa yang mokel? Kemarin saya mau share Ya. sedikit Bu, kan kalau Oke. Kemarin sebelum kita pindah ke cloud itu kan memang kayak aksesnya lambat gitu ya. Iya. Setelah kita pindah ke cloud, sepertinya nambah kecepatannya kayaknya ya. Oh iya Pak, Mungkin betul. Kemarin yang saya rasakan sih gitu. Kalau dari mahasiswa gimana? Nah ini saya pengen dengar suara mahasiswa nih tentang belajar, perbedaannya sebelum di cloud sama sudah di cloud. Ayo ngomong di chat, nih mahasiswa. Ayo Iksan. Siapa lagi nih yang belum saya sebut tadi? Fatma, Fiskal, Alif, Kevin. Ayo Fiskal. First uploadnya lebih cepat. Oh ya, karena ini ya cloud ya. Ini nggak ada kendala nggak? Cuma kemarin tuh ada yang ngisi feedback itu katanya ini apa? Tampilannya error beberapa kali nggak bisa. Nah itu juga apakah terjadi nggak sih gitu di kalian? Kemarin saya ada laporan seperti itu gitu. Lebih mudah diakses ya. Oke, tidak. Sore, Bu. Ya sore. Dengan siapa? Dengan saya, Bu. Pak Andre. Oh iya, Pak Andre. Dari kampus mana, Pak? Saya dari SMK 5. Oh, dari SMK 5. Guru ya? Pak Andre. Oh iya. Bukan ya, Suhu. Oh, Suhu. Yang mau saya tanyakan kita ini untuk yang di sekarang kan memang pakai Moodle ya. Iya. Untuk di kampus Tiki sendiri selama pembelajaran dari rumah ini apa menggunakan Moodle ya? Oh iya Pak. Atau ada yang lain gitu ya? Elemen yang lain atau yang dibuat oleh Tiki sendiri atau mahasiswa sendiri yang dipakai seperti itu? Oke, baik, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Pak Wahyu. Ya. Oke, lanjut atau saya jawab langsung ya, Pak Tanan? Saya jawab langsung aja ya. Boleh langsung, Bu. Ya, oke. Ya, karena nggak kerasa nih, udah mau jam 5. Oke, jadi kalau untuk di Sticky sendiri, memang menggunakan tadi e-belajar ya namanya. Mungkin kalau pengen lihat, bisa diketik di e-belajar, Sticky ACID. Tapi yang jelas di situ memang bangunnya menggunakan Moodle. Namun Moodle-nya bukan Moodle yang langsung install Moodle pakai jadi gitu, bukan. Tapi dalam tim KTI sendiri, tim siswa itu melakukan kustomisasi di situ. Atau melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan course di Sticky sendiri. Jadi kalau bisa dibilang itu belajar adalah salah satu contoh kustomisasi Moodle. Nah, selama WFH ini memang semua dosen diwajibkan untuk menggunakan e-belajar. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan e-belajar itu pemantauannya akan susah. Khawatirnya kalau tidak diwajibkan pakai e-belajar, ada yang tugasnya pakai WA, pakai email. Nah, itu akan susah terpantau oleh akademik atau dari Sticky-nya sendiri, sehingga juga karena salah satu fasilitas belajar itu adalah fasilitas yang adalah hak mahasiswa ya, jadi lebih baik untuk materi adalah melalui situ, melalui belajar. Termasuk juga konten di Sticky juga sudah ada 50 konten perkuliahan ya, 50 konten perkuliahan yang sudah ready untuk perkuliahan blended. Jadi dalam akhiran adalah perkuliahan antara tatap muka, kombinasi tatap muka dengan perkuliahan online. Jadi kalau ada waktu ya, nanti mungkin kalau course-nya Sticky udah bisa bikin open source ya, partisipan di sini bisa ngikutin, bisa ngelihat course-nya. Yang jelas kami sudah punya 51 konten mata kuliah yang sudah siap open ya. Dalam artian apa? Jadi kalau kita masuk ke konten tersebut sudah benar-benar informatif. Jadi sudah tahu, jadi seperti baca buku gitu ya kontennya ya. Nah, kemudian juga fasilitasnya tidak hanya untuk mahasiswa, tidak hanya upload tugas dan menggunakan Moodle. Untuk saat ini juga ada video conference, jadi dosen juga melakukan video conference secara berkala, mungkin kadang seminggu sekali atau beberapa minggu ya, beberapa pertemuan tertentu menggunakan
video conference. Yang digunakan adalah ada Zoom sama kemarin sempat menggunakan Webex ya. Kemudian yang saat ini yang banyak adalah menggunakan Google Meet ya. Untuk Sticky sendiri juga sudah punya akun Zoom Pro, dalam artian Zoom yang unlimited. Mungkin dari partisipan mungkin yang sudah pernah nyoba Zoom, kan ada waktunya 40 menit ya, kalau nggak salah 40 menit langsung disconnect. Nah, kalau di Sticky sudah punya yang unlimited ya, jadi mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan bisa 2,5 jam itu bisa tanpa terputus gitu. Nah, itu kalau yang disediakan Sticky. Nah, namun sampai saat ini juga kami riset terus, jadi gimana caranya supaya mahasiswa itu mudah memahami materi walau dengan e-learning saja tanpa tatap muka. Nah, itu yang masih menarik ya, riset menarik yang masih terus kita analisa terus, kita cari terus gitu. Oke, mungkin pertanyaan tadi bagus sekali ya dari Pak Wahyu Andreas. Ada pertanyaan lagi berikutnya? Mungkin ada yang sudah pernah nyoba-nyoba Moodle, mungkin sudah implementasi di tempat instansinya gitu. Oh, ada pertanyaan lagi nih sepertinya, Pak, di chat ya. Nah, ketumpuk chatnya. Ya, mungkin nanti bisa bantu Pak Adnan untuk baca pertanyaannya. Apakah Moodle bisa dikomersilkan? Contoh untuk kursus online. Oke, apakah Moodle bisa dikomersilkan untuk kursus online? Nah, sebenarnya itu tadi, kalau saya lihat kursus online, maksudnya kalau komersil itu gini, kalau misalnya kita ngomongin komersil itu kan memang sebenarnya open source dan memang diserahkan oleh penggunanya, mau dibuat komersil atau enggak itu terserah, tapi yang jelas tadi karena sifatnya private ya, itu kemungkinan besar sekali kalau mau digunakan untuk komersil dalam artian untuk digunakan untuk pembelajaran yang berbayar ya bisa juga, tapi memang harus perlu customisasi, jadi tidak hanya mentah langsung di Moodle install langsung dipakai langsung digunakan, tapi perlu ada customisasi. Jadi nilai jualnya adalah di customisasi Moodle-nya gitu. Kalau dari saya sendiri ya, walaupun open source tapi kita punya nilai jual dari customisasi dari kontennya. Ya mungkin seperti kalau punyanya Ristekdikti itu pada ristekdikti.go.id itu ya, atau dulu itu sempat ada Ristekdikti juga kalau yang punyanya Dikti. Nah itu ada juga apalagi ya, itu semacam semacam kursus yang berbayar juga. Jadi bisa, tidak menutup kemungkinan bisa, dalam artian dikomersilkan itu adalah tadi tergantung bagaimana customisasi si tim developer itunya, learningnya plus kontennya, nilai jualnya hanya ada di konten tersebut. Moodle sebagai fasilitasnya. Nah itu yang tahu saya. Tapi kalau untuk Moodle-nya dijual itu enggak ya, tapi bagaimana membangun arsitekturnya, kontennya itu yang sebagai nilai jualnya. Jadi bisa. Jadi untuk partisipan di sini misalnya mau membuat kursus ya, open kursus apa gitu. Yang seperti saya tadi kursus musik tadi ya, kursus musik itu bisa pakai Moodle. Ya, tapi tinggal kita custom kebutuhannya apa kalau kursus musik itu. Fitur-fiturnya apa saja. Kemudian nanti diintegrasikan dengan mobile. Nah, itu bisa jadi komersil seperti itu. Oke, pertanyaan yang menarik. Oke, ada lagi mungkin pertanyaannya? Bagaimana mengatasi permasalahan yang dialami dashboard e-belajar yang tidak pernah kosong? Oh, ini sih Hono ini. Oke, dashboard nggak pernah kosong sih Hono. Ya, oke, ya itu pertanyaan yang bagus ya. Pasti mau ditanyain semua yang di sini nih, mahasiswa di sini nih ya. Gimana dashboard tidak kosong? Ini dari segi konten apa dari segi teknisnya, Siono? Kalau kamu mau kosong ya udah di ini aja, di programnya dikosongin aja ya, di ini ya back end-nya ya. Betul ya Pak Adnan ya, ini dikosongin dashboard-nya kosong, nggak ada menu-menunya di situ ya. Tapi kalau dalam artian tugas, nah ini saya agak ini juga sebenarnya saya lihat juga mahasiswa belum sepenuhnya menggunakan fitur kalender. Ayo, fitur kalender yang di Moodle itu kan sebenarnya bisa kita tahu kapan ada tugasnya deadline-nya kapan gitu kan. Kan pasti kalian kalau ngelihat masuk course-nya baru ngelihat oh deadline-nya ini. Nah, bisa juga dari kalender ya, kalian lihat oh seminggu lagi, oh besok deadline-nya tugas ini. Nah, sebenarnya dari kalender itu harapannya bisa membantu kalian untuk memanage waktu. Nah, apalagi WFH ini kayaknya dashboard-nya nggak pernah kosong ya. Ya, itu ya.
caranya dikerjakan ya tugasnya ya, Siono ya. Ya, mungkin itu ya jawabannya. Ya, Pak. Iya. Jangan males, Mas. Jangan malas Mas. Wah, itu bisa dicontoh itu Reza itu. Rajin ya? Iya, Reza. Jangan males Mas. Nah, itu tipsnya dari Reza adalah jangan males katanya. Oh, Reza rajin ya katanya. Ada ya. Oke. Ya, rajin liatin belajar terus gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, dari mahasiswa atau Bapak Ibu? Bertanya, Bu. Ya, silahkan. Dengan siapa? Saya dari Politeknik Pusmanu Pekalongan ini. Oh, dari Pekalongan. Ya, Ibu Ari ini ya, Ari Dwi Anjarini. Iya, Ibu, silakan. Ya. Ini kebetulan mahasiswa saya juga sudah jenuh. Saya akhir-akhir ini awal menggunakan Google Classroom, kemudian sekarang malah kembali ke WA. Jadi di grup kita berbagi PowerPoint, kemudian kadang menggunakan footnote untuk diskusi. Nah, kalau dengan e-learning ini berarti programnya memang dari institusinya ya, Bu ya? Kalau dari e-learning ini, ya Bu, sebenarnya lebih bagus memang dari institusinya. Tapi kalau misalnya Ibu ingin inisiatif sendiri, itu tadi saya ada alternatif. Kalau misalnya kesulitan atau tidak mau repot untuk menginstal ya secara teknis ya, Ibu bisa coba register di gnomio.com. Nah, di gnomio.com itu adalah Moodle versi online, Bu. Jadi Ibu nanti bisa coba-coba untuk buat course di situ, kemudian nanti mahasiswanya bisa join di situ juga. Itu mungkin bisa ya. Mungkin saya terlalu awam ini untuk IT. Ada tutorialnya nggak, Bu? Kalau untuk Gnomio ya atau Moodle-nya? Ya, yang Gnomio mungkin yang bisa saya gunakan itu. Oke. Nah, kalau untuk tutorialnya kalau dari kami sih belum pernah membuat ya. Tapi sebenarnya kalau Ibu mau browsing di YouTube itu sudah banyak juga di YouTube atau di Google ya. Itu ada juga. Tapi kalau untuk tutorialnya sebenarnya di sini Bu, kalau dimasuk di Gnomio di dokumentasinya atau tutorial resminya juga ada. Ya, mungkin saya sambil ini. Mungkin nanti bisa dibagikan. Oke, mungkin bisa dibantu nanti ya Pak Adnan ya URL-nya dokumentasinya Gnomio ya Pak ya. Oke, nanti sekalian di emailnya waktu ngirim sertifikat tuh nanti ada video rekamannya. Ini materinya juga nanti kita tambahkan di situ, Bu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu Bu Claulina. Oke, terima kasih Bu Ari pertanyaannya. Ya, jadi untuk yang semua juga kalau pengen. Nah, ini saya googling ada kok Gnomio documentation di situ ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin mencoba bikin Moodle tapi versi free atau versi free hosting ya kayak WordPress gitu, itu pakai namanya Gnomio di situ. Oke, kalau misalnya kita mau bahas juga waktunya ya cukup ya. Jadi mungkin nanti atau nggak tahu nanti ada sesi berikutnya atau mungkin sebenarnya di Sticky juga punya ini juga lembaga pelatihan pelatihan komputer juga secara online juga bisa. Jadi mungkin juga nanti bisa kalau banyak permintaan Sticky bisa mengadakan pelatihan untuk Gnomio seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari ini mahasiswa. Bentar, ada lagi Bu, satu lagi kayaknya. Oke. Kuipergrid itu apa? Saya menggunakan e-belajar yang branded. Kuipergrid, apa kelebihan Moodle dengan e-belajar tersebut? Oh, Kuiper. Nah, Kuiper tuh seperti kayak ruang guru gitu ya. Kalau saya lihat, jadi sebenarnya ini sisinya agak sedikit berbeda ya Pak ya kalau kita ngomongin antara Kuiper dengan Moodle sendiri, karena apa? Karena Kuiper itu sebenarnya memang sudah didesain jadi untuk interaktif ya, video dan sebagainya. Tapi kalau Moodle itu sebenarnya kita ngomongin dari mentahnya Pak, mentahnya atau LMS mentahnya yang nantinya bisa dikembangin ke arah ya seperti model seperti Kuiper seperti itu. Jadi kalau untuk compare atau perbandingan itu sebenarnya agak sedikit berbeda. Tapi kalau dari modelnya ya. Tapi kalau dari e-belajar, nah kalau e-belajar agak berbeda Pak, karena e-belajar kita memang berbasis konten. Kalau Kuiper saya pikir sudah ya Kuiper tuh menurut saya di compare-nya sama ruang guru ya kalau yang ini ya. Nah itu ya.
Nah, kalau dari e-belajar masih berbasis seperti LMS ya. Jadi belum sampai ke arah situ. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Udah jam 5 ya, ternyata nggak kerasa ya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari mahasiswa Stiki ini. Ayo. Jadi baru si Hono aja yang tanya ya tadi ya. Oke, ya sangat menarik ya kalau membahas e-learning apalagi di dalam situasi seperti ini ya. Sangat tergantung sama e-learning. Oke, mungkin ada dibuka pertanyaan lagi Pak Adnan? Atau mungkin satu lagi, Bu. Satu lagi mungkin, Bu. Tunggu. Oke. Udah banyak yang ini mahasiswanya udah banyak yang pulang nih. Ngabuburit. Ya ini banyak yang live nih. Masak, gitu ya. Oh iya, mau masak ya. Oke. Oke. Tidak ada sepertinya Pak? Tidak ada sepertinya ya. Oke. Oke, terima kasih ke Bu Kaulina yang sudah. Ya, sama-sama. Satu lagi. Oh, ada, masih ada. Saya gunakan e-learning dengan Microsoft Teams. Apa kelebihan Moodle dengan Microsoft? Kalau buat kuis objektif yang bisa diacak, apa hanya soalnya saja atau termasuk opsi jawabannya? Oke, mungkin kalau yang kuis ya. Kalau yang kuis objektif itu yang bisa diacak ini soal. Kalau diacak soalnya itu ya soalnya yang misalnya kita buat di question bank itu nomor 1, maka dia akan acak nanti munculnya di nomor berapa gitu ya. Nah, untuk pilihan jawabannya ABCD-nya juga akan teracak. Jadi misalnya kita set kunci jawabannya itu nomor 1 adalah A. Nah, itu waktu ditampilkan di preview soal tidak pasti di A. Jawabannya itu akan berpindah-pindah, tergantung ngesetnya apakah mau pakai shuffle atau enggak. Kemudian untuk berikutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Microsoft Teams dengan Moodle. Nah, ini kalau menurut saya juga hampir sama tadi ya. Microsoft Teams sepertinya teknologinya lebih ini ya, agak berbeda ya dari Moodle ya. Kalau Microsoft Teams sampai bisa bikin video conference juga. Nah, kalau Moodle, kalau mau video conference itu harus pakai plugin. Bisa pakai apa? Blue Jeans ya, Big Blue Button ya, Blue Jeans sih. Sama Zoom juga ada, bisa di situ. Big Blue Button. Terus ada lagi yang Zoom juga bisa di-include di situ atau beberapa ini yang lain atau plugin yang lain. Kalau Microsoft Teams saya kira sudah siap ini semua satu package. Nah, mungkin dari segi itu yang bisa saya sampaikan untuk perbandingan antara Moodle dengan Microsoft. Tapi kalau kelebihan Moodle dan Microsoft, nah saya nggak tahu kalau untuk pemakaian, ini juga yang perlu dipikirkan untuk sebagai pengajar. Kuota ya, pemakaian kuota, pemakaian ini, apakah merugikan partisipan atau tidak ya, apakah bukanya lemot, nah itu juga perlu juga kita pikirkan dari segi itu juga. Jadi itu kadang yang masih kita riset terus, kita analisa terus, gimana sih bikin e-learning yang itu tadi, karena kalau saya recommended ke mobile version ya, mobile version kan untuk resource buka buka tampilannya kan nggak terlalu banyak. Kalau harus buka di laptop kan, wah itu kan banyak sekali gambar, video dan sebagainya. Satu halaman itu udah habis berapa kuota ya itu ya. Nah itu mungkin kalau dari saya seperti itu sih. Ya Pak Adnan, bagaimana? Oke, mungkin cukup sekian ya Bu ya. Ya, oke. Proses hari ini. Terima kasih ke Bu Kaulina yang sudah berbagi sama-sama. Ilmunya. Terima kasih. Ya. Untuk kita semua, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya umumkan nanti untuk kuesionernya silakan diisi. Yang sudah mengisi nanti akan sertifikatnya akan dapat dari email gitu ya, dan materi-materi tambahannya nanti akan diinfokan di email. Untuk yang daftar dari ngampus memang ini ya, hari ini terkendala kita nggak ada yang asisten yang absen,
di ngampus. Jadi untuk sertifikatnya untuk sementara kita akan melalui email semua, baik yang dari ngampus maupun yang daftar melalui Google Form gitu. Oke, terima kasih Bu Kaulina. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Adnan. Terima kasih semuanya.